Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ari dan teman-teman semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami mengenai analisis kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lowongan kerja di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Talita Nindya Ramadhani dengan NIM M024018 dan rekan saya. Saya Dina Maizah Trisno dengan NIM M024001. Saya Fatimah Baik Tanigas dengan NIM M024010. Di sini kita akan membahas latar belakang yang mencakup problem dan tujuan analisis. Di sini, sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan mengenai pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lowongan pekerjaan, sehingga mendorong tingginya tingkat pengangguran. Nah, situasi ini juga semakin rumit dikarenakan kualitas dan tingkat keterampilan masyarakat Indonesia yang relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut, masalah utama yang dianalisis adalah pola ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lowongan pekerjaan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan karakteristik tenaga kerjaan yang serupa, sehingga dapat terlihat wilayah yang memiliki pencari kerja yang lebih tinggi, provinsi yang relatif seimbang, juga provinsi yang memiliki permintaan tenaga kerja lebih tinggi. Lalu, untuk metodologi, sumber data yang kita dapat itu data yang digunakan pada peneliti. Penelitian ini merupakan data ketenagakerjaan pada tahun 2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan jumlah pencari kerja yaitu X1 dan jumlah lowongan kerjanya X2. Metode analisis dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah human clustering. Human clustering dipakai untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan perbandingan kuantitas, yaitu pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Lalu untuk penentuan cluster, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah human clustering. Mohon maaf sebelumnya yang di sini tuh belum diganti. Setelah itu sebelum dilakukan proses clustering, itu kita penyajian data yang digunakan pada kasus ini tadi sudah disebutkan bahwa menggunakan data dari Badan Pusat Statistik mengenai jumlah pencari kerja terdaftar dan jumlah lowongan kerja terdaftar di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Data itu mencakup seluruh provinsi sehingga itu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Variabel yang dianalisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dari proses clustering itu sendiri. Nah, berdasarkan data mentah terlihat bahwa pola awal itu yang pertama terdapat mayoritas provinsi yang memiliki kondisi di mana pencari kerja itu lebih banyak dibandingkan lowongan pekerjaan. Nah, yang kedua, beberapa provinsi itu mengalami mismatch yang cukup besar. Dan yang ketiga, sebagian kecil provinsi itu memiliki kondisi di mana lowongan pekerjaan ini lebih banyak daripada jumlah pencari kerja. Nah, setelah dilakukan clustering, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya itu menunjukkan bahwa kluster 0 ini merupakan kelompok wilayah dengan kecenderungan pencari kerja itu dengan kecenderungan jumlah pencari kerja itu lebih besar dibandingkan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Lalu kluster 1 itu merupakan kelompok wilayah dengan jumlah pencari kerja dan lowongan kerja yang relatif seimbang. Sedangkan kluster 2 itu merupakan kelompok wilayah di mana lowongan pekerjaan itu lebih besar dibanding jumlah mencari kerja. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa kluster 0 itu berisi provinsi di mana kondisi jumlah mencari kerja dan itu lebih besar dibandingkan lowongan pekerjaan. Terus sebagian besar wilayah Indonesia ini masuk ke dalam kluster 0. Bisa dilihat dari tadi yang visualisasi dari Excel itu bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia itu masuk ke kluster 0, sedangkan kluster 1 dan kluster 2 itu hanya diisi oleh provinsi yang ada di Pulau Jawa. Nah, kluster 1 itu diisi provinsi dengan kondisi relatif stabil di mana jumlah pencari kerja itu jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan itu berada di tingkat yang sebanding. Nah, hal itu bisa dilihat bahwa kluster 1 ini tuh masuk bahwa provinsi yang masuk ke kluster ini itu adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang memperlihatkan bahwa keseimbangan pasar kerja itu hanya muncul di sedikit wilayah. Nah, kluster 2 itu diisi oleh provinsi dengan jumlah permintaan tenaga kerja itu lebih banyak dibandingkan jumlah pencari kerja. Hanya sedikit provinsi yang masuk ke dalam kluster ini. Sebagai contoh tuh yang masuk ke kluster 2 ini cuma DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten.
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja yang bertolak belakang dengan mayoritas wilayah di Indonesia. Nah, meskipun algoritmanya ini mampu menangkap pola global, untuk beberapa provinsi itu menunjukkan karakteristik dengan sisi pencari kerja dan lowongan kerja yang tidak signifikan. Sehingga interpretasi klaster ini perlu mempertimbangkan data asli dan nilai sampling untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat. Fenomena ini terjadi karena metode Phoenix itu melakukan entitas berdasarkan kombinasi variabel, sehingga klaster itu mencerminkan profil dari keseluruhan anggota dan sentralitasnya ditentukan oleh rata-rata nilai dari semua fiturnya. Lalu selanjutnya itu ada solusi. Yang pertama itu kita bisa kayak memperluas sektor produktif itu kan. Itu kan dijelasin bahwa ketimpangan itu kan karena kebanyakan tuh banyak mencari kerjanya, tapi lowongan kerja itu sendiri kan sedikit ya. Dan maka dari itu memperluas sektor produktif itu bisa menjadi langkah yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena apa? Karena memperluas sektor produktif itu sendiri itu artinya kayak meningkatkan kapasitas penciptaan kerja yang mana itu tuh bisa menyerap tenaga kerja itu dengan dalam skala yang besar gitu. Lalu yang kedua itu ada pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kan banyak banget ya kayak skill yang dipunyai masyarakat itu tuh kayak nggak sesuai sama kayak pekerjaan yang ada di Indonesia kan. Makanya itu kayak mungkin dari pemerintah itu bisa kayak bikin kayak pelatihan berbasis kebutuhan industri. Hal yang ketiga itu ada pemerataan kesempatan kerja antar wilayah. Nah sebenarnya tuh kayak pemerataannya itu tuh bukan hanya karena lowongan kerja yang dikit, tapi juga karena tersentralisasinya ekonomi itu hanya di beberapa provinsi aja kayak di Jawa gitu. Nah itu tuh makanya tuh pemerataan kesempatan kerja itu tuh perlu dilakukan. Contohnya itu kayak dorongan investasi ke daerah lain itu bisa kayak dengan menggunakan kayak penurunan biaya logistik dan juga kayak kemudahan perizinan buat kayak lahan atau apa gitu. Terus yang keempat ada penguatan informasi pasar kerja antar wilayah. Nah jadi pemerintah itu tuh perlu untuk memperluas akses terhadap sistem informasi pasar yang terintegrasi secara nasional. Maka dari berbagai daerah itu bisa kayak mengakses gitu, dan juga kayak bisa mengakses peluang kerja yang relevan dengan keterampilan yang dimiliki tanpa dibatasi oleh jarak. Nah lalu kesimpulannya itu adalah berdasarkan analisis yang akan dilakukan itu masih banyak banget ketimpangan yang ada di ketimpangan antara lapangan kerja dan juga mencari kerja itu masih tidak seimbang banget. Dan juga hal itu tuh dapat dilihat dari clustering yang dimana sebagian besarnya tuh sebagian provinsi itu masuk ke dalam cluster 0 yang mana itu tuh mencari kerja itu lebih banyak gitu. Nah terus habis itu dengan demikian itu diperlukan upaya yang strategis. Contohnya itu kayak tadi memperluas sektor produktif, terus kayak pemerataan kayak gitu. Nah, implementasi ini tuh diharapkan untuk mengurangi ketimpangan tenaga kerja dan juga meningkatkan pasar kerja di Indonesia itu dalam minat tenaga kerja itu secara lebih optimal.